Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurnia Hadiono dengan NIM saya 231010503388. Saya dari Universitas Pamulang. Di video kali ini saya akan ngebahas tentang materi, yaitu yang materi gaya konsumsi eh, untuk memenuhi mata kuliah perekonomian Indonesia. Hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari, gitu kan, yaitu konsumsi. Nah, dalam ekonomi, konsumsi itu kan simpel ya, kayak segala aktivitas kerja kita gitu dalam menggunakan barang atau jasa buat memenuhi kebutuhan dan keinginan juga kan, gitu. Jadi setiap kali kita beli makanan, ojek kayak gitu, terus atau bahkan kayak apa ya, itu semua tuh masuk ke aktivitas konsumsi gitu. Jadi kayak apa yang kita butuh dan apa yang kita inginkan gitu kan. Dan menariknya adalah konsumsi ini jadi ujung dari proses ekonomi. Kalau nggak ada yang konsumsi, produsen itu nggak akan punya alasan buat produksi. Jadi roda ekonomi itu bisa jalan karena ada yang butuh dan ada yang memakai gitu. Nah, selanjutnya sekarang nih ya, apa sih yang bikin pola konsumsi setiap orang tuh beda-beda gitu kan. Faktor paling kuat tentu itu adalah pendapatan. Kenapa pendapatan? Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya kebiasaan konsumsi itu ikut naik juga gitu kan. Nah, itu tuh dibahas di teori ahli Keynes tuh menurut dia. Tapi ada yang bisa ada konsumsi itu bukan cuma soal dompet tuh, ya kan? Karena teori dosen Berry bilang orang cenderung meniru standar kelompok sosialnya gitu. Jadi ngelihat dari faktor sosialnya gitu kan. Nah, bahasa kasarnya tuh kadang kita membeli bukan karena butuh gitu loh, tapi karena yang pengen kelihatan tuh nggak ketinggalan zaman. Ya kalau zaman sekarang tuh bisa dibilang FOMO ya, jadi kayak gengsinya tinggi, jadi mau orang beli ini itu kayak menarik dan padahal kita nggak butuh, dan itu kita ikutan beli gitu loh. Nah, jadi fenomena-fenomena nongkrong gitu kan biar kelihatan eksis lah ya kan. Jadi termasuk contoh sederhana banget dari pengaruh sosial terhadap konsumsi. Jadi pengaruh sosial tuh berpengaruh juga dengan dalam konsumsi juga gitu. Terus selain itu pendidikan dan pengetahuan juga punya peran besar. Misalnya orang yang paham soal gizi, misalkan siapa ya, orang yang nge-gym misalkan, cenderung pilih makanan yang lebih sehat ya kan, karena ngebangun badannya biar jadi gitu, biar keker gitu kan, lebih sadar label nutrisi dan label mikir panjang dan soal dampaknya ke tubuh. Kemudian ada faktor ketersediaan pangan tuh. Nah, di daerah yang akses pangannya terbatas gitu kan. Kadang bukan karena tidak mau makan sehat, justru memang tidak tersedia atau harganya terlalu mahal. Jadi keterbatasan tempat itu juga ngaruh gitu, dari segi pendidikan dan pengetahuan juga tuh berperan besar juga gitu. Dan jumlah anggota keluarga pun berpengaruh juga ya kan. Tadi kan berpendidikan dan pengetahuan. Nah, sekarang tuh anggota keluarga tuh pun itu berpengaruh gitu ya. Kenapa? Semakin banyak orang di rumah, semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, dan pembagian pengeluaran pun berubah gitu. Ini ada studi kasus contoh dari konsumsi, yaitu kita semua nih ya ngalamin sendiri saat pandemi COVID-19 gitu kan, yang dimana pola konsumsi berubah drastis, kayak orang lebih sering belanja online gitu loh, lebih sering masak di rumah gitu loh, lebih peduli soal kesehatan gitu, karena di luar sangat-sangat tidak kondusif gitu kan, sampai tiba-tiba vitamin jadi rebutan di mana-mana gitu kan. Jadi industri kuliner rumahan naik gitu loh, sementara banyak restoran yang awalnya fokus uh, apa namanya dead in gitu, jadi kayak harus muter otak buat survive lewat deliverynya. Jadi kayak bikin perusahaan itu jadi bikin strategi dari
apa namanya, ancaman COVID-19 itu gitu loh. Dan terbukti bahwa keadaan dunia tuh bisa langsung ngubah cara kita belanja dan makan. Jadi tuh kayak faktor eksternal lah, kayak gitu. Terus selanjutnya, kalau ngomong soal contoh nyata nih ya, contoh nyata nih, gampang banget kita bisa lihat sekitar kita deh. Contohnya itu pertama ya, masa pandemi tadi tuh yang tadi aku bahas, konsumsi digital naik, itu yang pertama. Dari makanan sampai layanan hiburan online gitu kan. Contoh kedua, tren hidup sehat yang makin kenceng, jadi kayak berlomba-lomba untuk hidup sehat. Banyak orang-orang yang jogging pagi-pagi dan lain sebagainya gitu kan. Banyak orang juga yang membeli makan organik, minuman herbal atau vitamin karena makin sadar pentingnya betapa menjaga imun, dan penting banget buat kita gitu sebagai manusia harus punya prioritas kalau misalkan kesehatan itu nomor satu gitu. Jadi contoh apa namanya? Contoh ketiga, dari kan kedua, sekarang ketiga nih. Perbedaan konsumsi masyarakat kota dan desa itu beda tuh. Ya kan? Kenapa beda? Di kota tuh pengeluaran gaya hidupnya seperti nongkrong. Kayak apa ya? Banyak having fun, misalkan kayak liburan, barang-barang tren umum gitu kan. Sering berjalan waktu gitu loh. Tapi tuh kalau di desa beda. Jadi kayak alokasinya tuh lebih ke kebutuhan pokok gitu. Sorry. Nah, pendidikan kayak kebutuhan pokok gitu kan. Pendidikan dan kegiatan sosial seperti acara apa, hajatan, banyak banget kan kalau misalkan di kampung banyak hajatan-hajatan gitu. Atau enggak kayak gotong royong ngebangun, bukan ngebangun ya, ngebangun juga ada sih, kayak ngerapihin jalan misalkan pakai pasir apa gimana gitu. Jadi kayak gotong royongnya ada. Kebutuhan pokok buat masyarakat gitu loh. Jadi beda tuh gitu, perbedaan kota dan desa. Nah, selanjutnya dari semua ini bisa kita simpulkan tuh kalau konsumsi itu bukan sekedar belanja lalu habis gitu loh. Ingat-ingat, konsumsi adalah cermin kondisi ekonomi, budaya, pengetahuan sampai teknologi di masyarakat. Jadi nggak cuma sosial aja gitu loh. Budaya, pengetahuan sampai teknologi juga banyak gitu kan. Dan mungkin masih banyak lagi kalau misalkan kita ngomongin lebih jauh lagi ya gitu kan. Nah, pemahaman soal pola konsumsi ini penting banget ya kan. Pemahaman nih untuk ngelihat kayak bagaimana sih ekonomi itu berjalan dan bagaimana perubahan dunia itu mempengaruhi perilaku kita, kayak apa namanya? Ngelihat ekonomi yang semakin naik, perilaku kita tuh gimana gitu lah. Jadi harus benar-benar kayak sesuaiin juga gitu kan. Jadi ya sebenarnya capek sih. Cuman apa, kayak apa, jadi tuh yang ngelihat perihal seperti itu setiap kali kita belanja atau memilih produk tertentu gitu ya, sebenarnya kita sedang menjadi bagian dari sistem ekonomi yang besar dan dinamis. Kenapa? Karena jadi roda berputar itu. Jadi semakin ekonomi itu stabil di Indonesia, perputarannya lebih oke lah gitu. Oke, itu saja untuk pemaparan materi dari materi konsumsi dari saya Robi Kurniadiono. Apa namanya? Maaf kalau ada salah kata atau perkataan yang menyakiti apa gimana. Eh, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.